Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di perkuliahan pengantar multimedia. Masih dalam suasana wabah pandemik ini ya. Semoga teman-teman masih tetap sehat, masih semangat dan aktivitasnya masih lancar-lancar aja. Jangan lupa untuk olahraga di rumah. Oh ya, berjemur juga kayaknya perlu deh itu. Oke, kali ini kita, kalau kemarin sudah mendesain entah itu di Corel, Photoshop, maupun di Adobe Illustrator atau apapun aplikasinya yang teman-teman gunakan di rumah atau di laptop masing-masing. Kali ini kita akan beranjak ke suara. Nah, di sini saya mencoba menggunakan Adobe Audition karena sebenarnya perkuliahan kita praktek-prakteknya pun kebanyakan menggunakan Adobe untuk pengantar multimedia ini di lab kampus gitu ya. Cuman memang kalian harus belajar di rumah. Saya bebaskan menggunakan aplikasi apapun ya, monggo terserah aja. Nah, sekarang ini kita akan mencoba membuat satu proyek kecil tapi tentang suara, yaitu merekam monolog maupun dialog. Jadi di rumah nanti Mas dan Mbak sekalian akan merekam. Kalau misalnya monolog berarti suara sendiri, kalau dialog berarti ada dua orang, entah itu sama adik, sama kakak, atau sama orang tua, atau sama teman. Itu bebas ya, terserah ya. Yang penting tetap stay at home ya, maksudnya kerjakan di rumah, gak usah bareng-bareng sama temen di luar gitu. Nah, saya udah bikin beberapa contoh. Jadi sebelumnya memang kita harus membuat skrip dulu ya, skrip monolog atau skrip dialognya. Ini saya membuat skrip yang dialog tentang corona, semuanya tentang corona aja deh. Entah itu kalian ngobrolin tentang perkuliahan yang gak enak dengan teman kalian boleh, atau kalian ngobrolin tentang perkuliahan yang kehabisan uang atau kuota, atau kalian mau membuat percakapan tentang apapun lah, apapun seperti obrolan-obrolan di berita, di televisi, itu boleh kalian jadikan referensi untuk membuat ide atau menulis dialog ini. Contoh di sini saya membuat judulnya Berbagi Rasa by Otiwa. Otiwa itu nama pena saya ya, juga nama di sosial media kalau kalian cari itu. Berbagi Rasa. Nah, saya buat 4 April. Itu seperti ini. Suatu hari karena corona, seorang mahasiswi memesan makanan lewat aplikasi online. Ini kan lagi marak ya kemarin ya. Kita bantu abang ojol itu menggunakan ya makanan lah, terus makanannya dibawa pulang. Jadi saya dibikin teksnya di sini. Namun di masa corona ini dia ingin berbagi makanan dengan Bang Ojol. Nah, kita sebut Bang Ojol. Kemudian ada Bang Ojol di sini. Selamat siang Mbak Putri, ini mahasiswinya, ini dari Cifood. Oh ya, jangan menggunakan nama brand ya. Atau kalau misalnya harusnya kan sini GoFood atau GrabFood gitu. Saya pakai Cifood. Ya diplesetkan sedikit lah karena mereka kan memang tidak ada royalty buat kita juga. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih bahaya, barangkali itu nanti ada copyright-nya, mereka menuntut kita dan sebagainya. Makanya cari aman, kita cari yang plesetan atau yang beda gitu. Seperti ATM kemarin lah ya. Dan di sini ada putrinya, iya Pak, gimana ya Pak, mau jual, saya baru sampai tempat makanannya gitulah. Nanti kalimatnya gimana? Kalau ini kalimat yang dari saya seperti ini. Nanti kalian terserah bebas mau bikin kalimatnya seperti apapun boleh. Dibawa ke sana, dibawa buat makan siang sama keluarga gitu. Ya gitu-gitu. Oke, pertama bikin ini. Bikin skripnya ya. Kalian boleh pakai di Word atau di LaTeX, atau kalau bikin kayak saya, kalau bikin film pendek biasanya pakai ini Trelby namanya aplikasinya.
buat bikin script itu enak sekali buat saya lah ya, Trelby. Ini nama aplikasinya. Ya kalian boleh pakai Word atau LaTeX atau apapun lah. Notepad juga boleh, atau ketik di HP juga boleh, bebas. Nggak harus sama dengan ini. Oke, kemudian kalau sudah bikin dialognya, kalian rekam pakai HP aja, nggak usah pakai yang harus keren gitu ya. Seadanya alat di rumah. Kalau ada HP ya rekam pakai HP. Kalau ini kan dialog 2 orang, berarti kalau ini Bang Ojol sama siapa nanti rekam gitu, 2 orang bareng gitulah. Pakai HP atau pakai komputer bebas-bebas saja. Atau kalau kalian mau bikin monolog, sini juga ada dari Mbak Adinda, itu bikin monolog judulnya gara-gara pandemik. Mbak Adinda ini jadi dia cerita tentang kampus, tentang apa ya, kegiatan di kampus, tentang pandemik, kayak gitulah. Nah, kalian boleh cerita nih SFH atau study from home atau LFH learning from home membuatku sangat nggak enak, aku harus kayak gini, harus beli kuota dan lain sebagainya. Atau kalian mau terserah mau cerita apa, boleh-boleh aja, bebas-bebas saja. Kalau ini kan cerita tentang tentang kampusnya lah ya, terus tentang pandemiknya gitu. Intinya yang kalian ceritakan atau monologkan atau dialogkan itu mengenai perasaan kalian tentang adanya wabah corona ini atau pandemik ini. Pasti kalian punya ide-ide yang bagus, saya yakin itu. Kayak gitu, terus kemudian direkam di HP atau dimanapun, terserah, seenaknya saja. Nah, ini saya sudah coba bikin hasil akhirnya. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Selamat siang Mbak Putri, ini dari GoFood. Iya Pak, gimana Pak? Ini Mbak, saya baru sampai di tempat. Makanannya sesuai pesanan ya Mbak? Oh iya Pak, benar. Kok banyak sekali Mbak pesannya? Iya Pak, itu nanti semua dibawa pulang ke rumah Bapak aja ya, buat makan siang sama keluarga. Duh, ini beneran mau Mbak? Iya Pak, banget sudah loh ini. dibayar semua Pak. Nanti kalau pulang jangan lupa Bapak cuci tangan dulu ya Pak. Iya Mbak. Ini makasih banyak loh Mbak. Semoga Mbak dan keluarga juga sehat-sehat ya. Amin. Mbaknya udah kerja atau masih kuliah? Kuliah Pak, alhamdulillah. Bapak doain juga ya Mbak, semoga kuliahnya lancar-lancar. Amin, makasih ya Pak. Nah, itu yang monolog itu. Terus contoh yang dialog. Nah, ini contoh yang dialog yang dari Mbak Adinda. Amikom Purwokerto, haha, enggak bercanda. Universitas Amikom Purwokerto. Gua kuliah di sini nih, Amikom. Ya maklum, pengen dikata anak IT, apalagi tukang hacker, haha. Dulu waktu zaman-zamannya ikut organisasi, pernah sampai berangkat pagi pulang malam. Ya maklum, nyobain jadi orang sibuk. Terus kadang seberes rapat, pulangnya pasti beli makan dulu. Oh iya, kalau ke Amikom mah harus wajib cicip-cicip makanan di basement. Wajib Kayaknya belum cicip-cicip. bisa deh anak Amikom kalau belum Ya makan itu nasi ini telur. untuk videonya seperti ini. Ya ini gambaran kalau sudah bikin skripnya kemudian direkam. Terus apa tugasnya bikin seperti ini Pak? Oh enggak, hari ini itu masih cuman audionya saja, bikin audionya saja. Kalian rekaman, kemudian mau diedit, mau di apa, terserah. Nanti tinggal dikirim, audionya dikirim lewat WA saja. Jangan lupa kasih nama dan name. Itu tugasnya cuma itu hari ini, bikin audio lah intinya. Nah, sekarang gimana kita bikin audionya atau mengedit audionya? Kalau yang pertama ini kan, yang pertama tadi itu yang berbagi rasa, itu kan seolah-olah sedang menelpon.
Nah itu kan nanti efek-efeknya gimana, atau nanti efek biar suaranya nggak berisik atau nggak gemeresek itu gimana caranya gitu. Oke ya, jadi tugasnya udah tahu kalau tugasnya itu hanya merekam suara tentang kegalauan atau kegelisahan kalian atau berita-berita tentang COVID di koran, di majalah, di berita. Terus kalian bikin monolog atau bikin dialog, terserah, bebas pilih salah satu. Kemudian tinggal dikirim di grup WhatsApp saja dengan nama dan name. Nah, contoh kalau kita sudah rekaman di HP itu. Nanti kan ada misalnya rekaman yang orang 1 sama orang 2 itu mau digabungin. Seperti saya udah bikin nih. Suara Bang Ojol sama suaranya mahasiswi. Saya belum ganti nama jadi Ojol Bang Ojol. Oke. Ada Bang Ojol sama mahasiswinya Putri. Kemudian kita masuk ke Audition. Kalau saya di sini menggunakan Audition. Kalau mas mbaknya memang tidak ada atau tidak punya Audition, boleh diedit dengan aplikasi apapun. Yang penting hasilnya. Kalau saya itu tidak memaksa harus pakai ini itu ya. Tapi hasilnya maksimal, bersih, jernih, bisa didengar orang lain misalnya. Nah kalau di Adobe Audition itu seperti ini. Awal yang kita pelajari adalah kalau udah masuk seperti ini, kalau untuk mau rekaman dari PC atau dari Adobe Audition, klik record yang ada di sini. Diklik, kasih judul misalnya apa? Praktik aja. Oke. Kemudian otomatis ketika kita ngomong di sini sebenarnya kalau kita menggunakan mic ya, itu akan muncul suara kita itu. Mic saya ini, halo. Ya. Jadi kalau kita menggunakan mikrofon ya, nanti hasilnya seperti ini. Akan ada rekaman-rekaman di sini. Kemudian kita stop. Nah, nanti bisa kita play. Halo. Ya. Jadi kalau kita menggunakan mikrofon ya, nanti hasilnya seperti ini. Oke, cukup lah ya. Kan ada rekaman. Oke. Ini awal kalau mau menggunakan Adobe Audition kalau untuk recording di sini. Cuman kan sekarang kita sudah punya rekaman dari HP nih. Saya tadi udah punya. Nah, yang ini dihapus saja dulu. Klik, delete, yes. Oke. Nah, karena kita sudah punya rekamannya, kita import saja. Caranya file, import file. Kemudian masuk ke tadi. Kita ambil atau kita import dulu. Mana ini? 5 berbagi rasa. Nah, Putri sama Bang Ojol masukin ke sini. Iya Pak, gimana Pak? Oh iya. Nah ini Pak, suara bener. dari Putri. Iya Pak, itu nanti semua. Atau misalnya suara dari Bang Ojol, kita klik 2 kali. Nah ini suara dari Bang Ojol. Selamat siang Mbak Putri. Ini dari GoFood. Mbak Putri ini. Dibawa pulang ke rumah Bapak aja ya, buat makan siang sama keluarga. Bisa dilihat ya, beda ya. Kalau ini hanya satu equalizernya. Cuma kalau di sini ada 2. Nanti diterangin di lain waktu. Yang ingin saya kasih tahu ke kalian di sini adalah yang pertama, biar suaranya itu nggak gemeresek atau noise-nya hilang, ya. Biar noise-nya hilang. Itu kalian drag saja atau pilih yang ini kalau ada noise-nya ya. Kalau ini kan sudah lumayan jelas gitu ya. Iya Pak, gimana Pak?
Oh iya Pak, benar. Nah, udah lumayan jelas. Iya, Tapi kalau Pak. misalnya Itu nanti di semua kalian dibawa ada pulang noise, ke rumah. pilih yang tidak ada suaranya di drag ini, ya. Kemudian masuk ke effect, terus masuk ke noise reduction or restoration. Setelah itu capture noise print, atau pakai shift P ya kalau di keyboard. Oke, ini apa? Untuk mengambil noise yang ada. Setelah itu kalian klik bebas, kemudian shift A atau dipilih semua gitu ya, di drag semua, kemudian ke effect lagi, pilih ke noise reduction atau restoration lagi itu, kemudian noise reduction process. Nah, nanti ini akan muncul. Kalian mentokin aja ke sini, atau bisa di play kira-kira yang noise-nya nggak Iya, ada Pak, mana. gimana, Pak? Oh iya Nah, Pak, di play benar. gitu. Iya Pak, itu nanti Saya biasanya di fullin semua dibawa ke pulang sini. ke rumah Bapak aja ya. Kalau sudah kemudian apply, ini otomatis Ya sudah Pak, gimana lebih Pak? bersih Oh lagi. iya Pak, benar. Kemudian biasanya kan masing-masing mikrofon atau alat perekam kan beda-beda. Nah, biar biar suaranya maksimal itu kita tambahin equalizer. Ya, kita tambahin equalizer ke effect, kemudian filter and equalizer. Setelah itu masuk ke graphic equalizer. Biasanya saya di sini menggunakan yang 20 bands. Nah, kalau di sini kalian boleh bebas di low-nya berapa, mid-nya berapa, high-nya berapa. Kalau low biasanya buat nambah bass ya, suara bassnya. Kalau misalnya di mid itu ya buat ini, buat biar stabil suaranya ada terus gitu. Kemudian kalau yang high itu buat kayak suaranya itu jelas gitu, kayak suara crik-crik kayak gitunya itu. Mid, low, mid sama high-nya silahkan dipraktekkan sendiri, dibikin yang paling enak menurut kalian. Iya Pak, itu. Kemudian apply saja. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya audionya semakin kecil Iya Pak, gimana Pak? suaranya. Oh iya Pak, Tapi ini benar. sudah Iya Pak, maksimal ya. Kemudian gimana kalau kita untuk rumah Bapak aja ya. membalancekan sama mengkonsistenkan itu? Iya Pak, Kalian masuk ke compress, effect, kemudian masuk amplitude ya, sama single band. Masuk ke amplitude, masuk ke single band kompresor. Nah, masuk ke sini, pilih jenis efek apapun. Kan di sini suara saya pilih yang voice over aja. Kemudian oke. iya Pak, gimana Pak? Oh iya Pak, benar. Kemudian biar suaranya nambah keras lagi, kita normalize dulu. Oh, karena ini masih nggak stabil suaranya, kita normaliskan Iya, Pak. dulu. Itu nanti semua dibawa pulang ke rumah Bapak aja ya. Oke, masuk ke effect, kemudian amplitude lagi. Setelah itu normalize. Effect, amplitude, normalize, proses. Ya, saya di sini biasa pakai -4 atau -6. Nanti beda-beda juga sama punya suara kalian, terserah. Sama keluarga. Iya Pak, Oke. itu sudah dibayar semua Pak. Iya Pak. Selanjutnya kita buka ya yang Bang Ojolnya. Selamat siang Mbak Putri. Ini dari GoFood. Oke. Kita samakan saja seperti tadi. Jangan lupa masuk ke noise reduction. Kalau misalnya, kalau ini saya kira udah nggak ada yang Kok noise banyak ya, sekali jadi Mbak langsung ke equalizer aja, equalizer.
Ambil single band, saya masuk ke sini. Kemudian compress and normalize. Efek berikutnya amplitude ya, single band compressor, buzz over juga sama. Kemudian efek ini masing-masing ini beda ya, masing-masing HP, masing-masing rekaman suaranya gitu. Masuk ke normalize. Oke, saya pakai 6 juga, jadi hampir semuanya rata gitu, normal, suaranya itu stabil gitu. Oke, anggap saja 2 orang Loh, kok begitu mbak? Ini sudah serius? rekaman atau melakukan dialog gitu. Setelah itu kita akan jadikan satu kan rekaman mereka. Atau kalau misalnya kalian ngomongnya pas lagi bareng di situ, nggak perlu menyatukan 2 ini. Kalau di HP misalnya kalian bikin dialog, kok bikinnya? Kalau ini kan saya bikinnya jauh-jauhan, namanya saya work from home. Saya minta tolong sama teman saya untuk rekamin yang suara mahasiswinya. Nah kalau kalian di rumah sama ibu atau sama adik, ya nggak perlu di satu-satuin kayak gini, cuma diedit-edit aja kalau perlu gitu ya. Kalau saya ini akan dijadikan satu, jadi saya masuk ke file, new, kemudian multi text session, saya kasih judul dialog berbagi rasa, kemudian oke. Nah jadi nanti kita masukin yang Bang Ojolnya di sini di atas, yang Putrinya di bawah. Oke. Ini kan beda. Oke, kita play. Iya Pak, gimana Pak? Selamat siang Bapak. Kalau menurut dialog, lihat lagi ke dialog. Yang pertama adalah Bang Ojol. Oke. Oke, kita potong sedikit Bang Ojolnya di depan, ini di belakangin. Ini dari GoFood. Iya Pak, gimana Pak? Nah, ini dari GoFood. Iya Pak, gimana Pak? Oh iya Pak, benar. Nah, ini kan terlalu cepat nih kalau yang dari mahasiswinya nih. Juga suaranya Ini Iya, mbak, Pak. saya baru sampai di tempat. terlalu kecil yang Putrinya ini. Kalau misalnya mau dibesarin, boleh kalian membesarkan volume lewat sini. Semua Makanannya dibawa sesuai. Cuman itu tidak baik. Saya balikin lagi. Biar semuanya kena itu lewat sini. Ini juga buat menambahkan volume. Di drag ke kanan saja sampai berapa terserah. Pesanan ke ya rumah mbak. Bapak aja. Oke. Dan ini ya, kita kan di sini sampai sini dipotong. Nah, cara motongnya ini dibesarin dulu pakai plus yang ada di keyboard. Plus, ini kan semakin besar semakin kelihatan. Pak. Oh iya Pak. Nah, ini kan sampai sini aja. Kemudian kalian masuk ke sini, razor selection, klik potong. Balik lagi ke move tool. Nah, sudah gitu, udah balik ke sini. Atau misalnya kita ngerasa ini terlalu panjang juga di sini, kita potong aja pakai razor. Klik. Sampai sini, klik. Kita balikin, delete. Oke, kita gabungin. Gini lah proses penggabungan suara, dengerin. Oh iya Pak, benar. Kemudian kita potong lagi di sini, klik. Nah, ini boleh langsung dipotong gini ya. Juga boleh. Iya Pak. Kok itu banyak nanti sekali mbak semua pesan? Ini biar rapi aja. Kemudian razor lagi. Kalau di keyboard pakainya R ya. Sama kalau move V. Geser lagi. Tanya. Iya Pak, itu nanti semua Dibawa pulang ke rumah Bapak aja ya. Loh, Aja ya. Loh, Buat kok makan begitu, Mbak? siang sama Ini serius? keluarga. nah. Kemudian kita potong lagi di sini. Loh, kok begitu Mbak? Ini serius.
dan setelah kalimat ini. Loh, kok begitu Iya, Mbak? Pak. Ini juga dipotong bawahnya. Dipotong, dipindah setelah ini. Kan gitu. Serius? Iya Pak, itu sudah dibayar semua Pak. Duh, ini Iya, beneran Pak. kok Mbak? Potong lagi. Cet, taruh sini. Der. Banyak banget loh ini. Iya Pak, beneran. Nanti kalau pulang Iya jangan Mbak. Nah, ini kan kayak gini. Sampai sini ya. lupa Bapak cuci Cuci tangan dulu ya, Pak. Amin. Oh, ini aminnya berarti bukan di sini. Klik. Nah, Iya Mbak, Mbak, ya, iya Mbak. Mbak. Ini Ini makasih makasih banyak. banyak loh Mbak. Semoga Mbak dan sekeluarga juga sehat-sehat ya. Amin. Nah, di sini kita cut. Kita pindah lagi. Ini juga di cut terlalu jauh. Cut terlalu jauh. Tempelin. Tadi deketin. Mbaknya udah kerja atau masih kuliah? Nah, ini jangan kejauhan. Ntar kangen. Ya, Masih kuliah. kuliah Kuliah, Pak. Pak. Alhamdulillah. Bapak doa Nah, ini klik di sini. Ini digeser. Set. Bapak doain Amin. juga ya Mbak. Semoga Makasih ya, kuliahnya Pak. lancar-lancar. Lah, Bapak doain juga ya Mbak. Amin. Semoga Aminnya malah di sini. Aminnya lagi bikin ini nih tutorial. kuliahnya lancar-lancar. Amin. cepat Makasih selesai. Ya, Pak. Bilang sini. Lah, Amin. Makasih ya Pak. Iya Mbak. Loh, kok Bapak tahu? ini di cut. Sini potong paling sini. Semoga lancar-lancar Selesai. cepat selesai. Amin. Makasih ya, Pak. Iya Ya, Mbak. Semoga skripsinya juga cepat selesai. Loh, Loh, kok kok Bapak Bapak tahu? Lah iyalah, orang aku bapakmu. Wah, misalnya kayak gitu. Yang lucu atau apa boleh lah ya, setelah Hai. endingnya Loh, gimana. kok Bapak tahu? Iyalah, orang aku bapakmu. Selamat siang Mbak Putri. Dah, kalau sudah seperti ini, kemudian biar besar kecilin kayak gini gimana? Pakai min dan plus di keyboard ya. Kalau sudah merasa yakin seperti ini, kalian blok semuanya atau CTRL-A juga bisa. Kemudian klik kanan di salah satu ini. Kemudian masuk ke bounce to new track. Pilih selected track. Ini otomatis mereka sudah gabung jadi satu antara yang atas sama yang bawah. Jadi hasilnya seperti ini. Selamat siang Mbak Putri. Ini dari GoFood. Iya Pak, gimana Pak? Ini Mbak, saya baru sampai di tempat. Makanannya sesuai pesanannya Mbak. Oh iya Pak, benar. Kok banyak sekali Mbak pesannya? Iya Pak, itu nanti semua dibawa. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya adalah kita ekspor ke dalam MP3. Masuk ke file. Oh, kalau misalnya saya balik lagi ya, CTRL-Z. Kalau misalnya kalian ingin merubah suaranya seperti suara telepon, itu ya. Kalau ingin suaranya seperti suara telepon, kalian masuk ke efek, kemudian ke FFT filter. Namun seharusnya tadi kalau misalnya mau dibikin suara telepon, sebelum dipotong-potong diklik dulu, kemudian ke efek filter, FFT filter diklik. Nah, nanti di sini mau bikin telepon voicemail ya, itu boleh. Oke. Iya Pak, gimana Pak? Nah, ini harusnya kalau tadi mau bikin itu pakainya sebelum dipotong-potong sudah dimasukin efek itu dulu tadi itu ya. Ya, itu buat contoh aja. Kalau mau menggunakan Selamat siang. apa tadi, efek suara lagi nelpon. Dah, ini saya balikin lagi. Selected, oke.
Kemudian masuk ke mana tadi? File export ya. Exportnya multitracks mixdown entire section. Kemudian kalian tulis namanya atau ya oke lah, dialog rasa oke gitu misalnya. Kemudian ditempatin di mana, terus oke saja. Udah otomatis dia jadi di sini. Dialog berbagi rasa oke. Kita buka dulu. Selamat siang Mbak Putri. Ini dari GoFood. Iya Pak, gimana Pak? Ini Mbak. Kayak gitulah contohnya. Terus kalian kalau sudah jadi seperti ini, silahkan dikirimkan ke WA. Jangan lupa dikasih nama sama NIM-nya. Begitu ya, tugasnya gitu saja. Kalau misalnya tidak ada, sekali lagi kalau misalnya tidak ada Adobe Audition atau aplikasi yang ada di komputer, sebenarnya pakai Audacity juga bisa, atau di Android sudah banyak juga, di Play Store kalian cari aja. Kemudian kalian kasih efek apa gitu, terserah, bebas. Yang penting itu tugasnya. Oh, sekali lagi kalau misalnya kalian mau memberikan suara ya atau musik ya, kalian mau cari musik download dari YouTube atau dari manapun, misal dari YouTube, kasih musik apa, chill hop ya, yang lagi saya suka sekali musik-musik ini. Kemudian cari yang sedikit aja lah. Durasinya panjang-panjang sekali ini. Chill hop. Nah, yang 3 menit 50. Kemudian kita copy linknya, copy, terus masuk ke YTMP3, maksudnya YouTube ke MP3 gitu ya. Kita pastikan linknya di sini, convert. Ini di Android juga bisa lah dilakukan seperti ini. Kemudian download aja. Udah download, kita masukin ke sini lagi, misalnya mana tadi hasil downloadnya. Kita download dulu. Kita masukin sini biar satu file gampang. Kita masukin ke sini. Nah, tinggal masukin aja ini kan tadi. Oke. Mbak Putri, ini dari GoFood. Iya Terus misalnya mau dikecilin suaranya. Pak, gimana Pak? Kecil banget, nggak ada suara nih. Ini Mbak, saya baru sampai Tambahin lagi biar kedengaran sedikit. di tempat. Makanannya sesuai pesanannya Mbak. Oh iya Pak, benar. Kok banyak sekali Mbak pesannya? Iya Pak. Udah gitulah. Kalau kasih suara-suara ya terserah. Maksimal 1 menit saja ya, nggak usah terlalu lama juga dialognya. Maksimal 1 menit saja. Oke. Saya kira cukup sekian perkuliahan kali ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa stay home, tetap semangat, dan jaga kesehatan selalu. Biar kita bisa ketemu lagi. Amin. Saya tutup dulu. Terima kasih. See you around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.